PDIP gagal untuk mengambil sifat intelektual dari perdebatan tentang dasar negara. Yang kedua, Presiden gagal untuk mengakrabkan warga negara karena dia tidak punya tradisi masuk dalam percakapan intelektual. Output dari kekonyolan politik. Karena kalau kita mau bicara soal ideologi, seharusnya didahului dengan kematangan konseptual. Nah, itu yang nggak terjadi, sehingga akhirnya soal ideologi itu jadi gelar pasukan itu, siap siaga. Padahal ideologi adalah bagian yang paling fundamental dari sifat manusia, yaitu mencari referensi terhadap hidupnya. Nah, sebetulnya dari awal saya tidak setuju dengan istilah Pancasila sebagai ideologi. Karena kita udah menganut demokrasi. Dalam demokrasi, ideologi Anda apapun itu sah untuk diucapkan. Jadi negara yang demokratis pasti tidak memerlukan ideologi. Negaranya tidak memerlukan ideologi. Yang perlu ideologi adalah orangnya. Karena itu cita-cita manusia yang dipersaingkan di dalam politik. Di dalam negara demokratis, semua ideologi bersaing dalam kompetisi politik. Negara yang tidak memerlukan persaingan ideologi adalah negara otoriter. Fasisme, komunisme itu nggak memerlukan persaingan politik. Jadi negara dan rakyatnya ideologinya satu. Itu bedanya dengan negara kita yang demokratis. Nggak mungkin disatukan aja dalam satu ideologi Pancasila. Kalau saya punya pikiran misalnya untuk membuat negara ini federalis, itu dianggap bahwa itu bertentangan dengan sila ketuhanan, sila ketiga persatuan Indonesia. Tapi di pikiran saya lebih menganggap keadilan sosial lebih mungkin diselenggarakan di dalam negara yang federalis, bukan negara kesatuan. Bagaimana? Ditolak apa enggak tuh? Ditolak. Oke, kalau saya menang pemilu bagaimana? Bisa berubah enggak Undang-Undang Dasar 45? Enggak boleh. Gimana enggak boleh? Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dia boleh diubah. Di pasal 37 bisa diubah Undang-Undang Dasar itu. Jadi kalau kita menginginkan perdebatan mesti sangat intelektual. Sekarang kalau undang-undang bisa berubah, Pancasila bisa berubah nggak? Ya bisa, karena Pancasila ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 kan. Walaupun orang bisa debat ini, tapi itu pembukaan. Itu cuma soal menentukan apakah pembukaan bagian dari Undang-Undang Dasar apa enggak. Jadi bahkan Pancasila bisa diubah di dalam negara demokratis. Nah, karena itu mengusulkan sesuatu yang tidak didasari oleh argumentasi akademis menghasilkan bentrokan semacam ini, dan akhirnya kita dibikin buruk di luar negeri karena seolah-olah nggak bisa mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang fundamental. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang tidak pas di dalam jalan cara berpikir PDIP ini. Saya banyak teman di PDIP, saya bahkan pernah mengajar di Megawati Institute pengkaderan PDIP. Saya mengajar tentang ideologi di dalam pikiran Bapak bangsa. Jadi saya hafal genealogi di dalam cara berpikir PDIP. Kalau misalnya yang mau diajukan adalah Soekarnoisme, ya memang PDIP berhak untuk mengajukan Soekarnoisme. Karena partai itu didirikan atas dasar genealogi pikiran Soekarno tuh, yang ada soal. Tetapi kalau dia mau diloloskan untuk menggantikan Pancasila, nggak ada soal juga, asal ada argumentasinya. Bukan tiba-tiba sudah jadi draft undang-undang, kan dia mesti dibicarakan di kampus itu. Kenapa? Karena Soekarno itu ada bukan dua versi, ada dua tahapan Soekarno. Ketika muda, Soekarno adalah pemberontak pikiran, bergumul dengan ide-ide dunia. Ketika tua dia menjadi otoriter, bahkan membubarkan partai politik. Sekarang kita mau tanya, yang dimaksud Soekarnoisme yang mana? Yang muda, yang penuh dengan aspirasi berpikir, hidup dari satu diskusi ke diskusi yang lain, mestinya itu. Karena periode berikutnya dia menjadi presiden seumur hidup dan menjadi otoriter. Kan sejarah mesti fair. Nah, kalau saya bilang saya pro pada Soekarno yang muda tuh, Soekarno yang tua saya nggak pro karena dia jadi otoriter. Orang bisa marah kan? Kok bisa begitu? Memang begitu. Kita bisa pilih kan versi Soekarnoisme. Sama seperti memilih Marx yang mana. Pada Marx yang muda filosofinya tinggi sekali tuh. Marx yang sudah mengalami politisasi, dia menjadi doktrin, maka menghasilkan partai yang otoriter. Marxisme di tangan Stalin itu jadi otoritarianisme. Demikian juga di tangan Lenin. Lenin masih mending ada pikirannya tuh. Stalin nggak ada, di babat aja kan. Jadi
kita juga mau tempatkan Soekarno dalam sejarah yang mana? Soekarno yang kaya dengan gagasan atau Soekarno yang punya ambisi untuk menjadi penguasa tunggal? Itu poinnya tuh. Nah, lepas dari itu tentu ada soal yang historis di dalam Pancasila. Sila pertama itu adalah surat cinta Islam terhadap negeri ini, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu surat cinta yang kemudian dibatalkan karena kecintaan Islam pada bangsa ini. Kan itu Piagam Jakarta isinya kan. Nah, menghapus 7 kata itu bukan artinya mengabaikan itu. Justru dia semakin dihapus, dia semakin membekas. Itu sama seperti mantan, semakin Anda lupain, semakin dia mengganggu pikiran Anda kan. Apalagi pacaran pertama, date pertama, kencan pertama, itu nggak bisa dihilangkan dari memori. Demikian juga dengan politik Islam tuh. Jadi negara ini memang pernah punya cita-cita untuk menghasilkan keadilan sosial versi Islam, persatuan versi. Jadi bayangan negara Islam yang nggak usah dihapus, memang bagian dari kita kok. Kenapa mesti dihalang-halangi orang berpikir tentang khilafah misalnya? Tapi itu kan cuma ada dalam pikiran, fakta konstitusionalnya nggak bisa berlaku lagi, apalagi fakta global misalnya. Jadi soal-soal ini yang kemudian menghasilkan semacam kecurigaan bahwa ada upaya untuk menyelundupkan satu jalan pikiran yang steril, yang seolah-olah tidak ada bekas dalam sejarah untuk tujuan-tujuan politik macam-macam. Itu bagian kedua. Bagian ketiga yang lebih relevan sebetulnya. Kenapa kemudian dia pindah jadi isu komunis? Karena ada faktor internasional, ada persaingan di Cina Selatan yang sebentar lagi meledak jadi perang terbuka antara Amerika dan Cina. Dan Indonesia akan diuji pihak Amerika atau pihak Cina. Kalau pihak Cina, kita jadi proksi. Dan orang menganggap bahwa memang proksi itu udah jalan. Kenapa? Karena ada hegemoni di dalam ekonomi kita. Karena ada PKA yang masuk terus-menerus. Jadi berhaklah publik untuk mencurigai bahwa ada atau sedang dibangun new relationship dengan Beijing. Jadi poros Beijing, poros Jakarta Beijing baru, bukan new normal itu, tapi new axis, new poros. Jadi lengkaplah persoalan kita hari ini, sehingga begitu soal ideologi dimunculkan, maka bangsa ini terbelah. Masalahnya nggak ada soal juga kalau dia terbelah di dalam pikiran. Kalau presiden mampu untuk mengucapkan public address, menerangkan pada publik apa yang dimaksud dengan debat baru tentang Pancasila, tapi presiden tiba-tiba menarik kembali seluruh kesepakatan yang dia berikan sebagai pemimpin koalisi terhadap undang-undang itu. Jadi kalau sekarang ada demo, itu memang konsekuensi dari kurangnya percakapan intelektual di dalam pembahasan itu. Siapa yang bersalah? Ya presiden, karena presiden tidak punya tradisi untuk membuka percakapan publik sampai pada tahap intelektual. Presiden hanya ingin memamerkan jalan tol, bukan memamerkan jalan pikiran. Padahal negeri ini didirikan dengan jalan pikiran. Itu poin saya tuh. Jadi tetap kegagalan presiden untuk mengaktifkan akal pikiran menyebabkan orang menganggap bahwa soal ideologi hanya selesai kalau kita berkelahi. Itu kacaunya. Ideologi diselesaikan di dalam ruang kuliah supaya jelas konseptualisasinya. Setelah itu jadi pembicaraan publik, cukup keadaan ekonomi mendukung, nggak ada kepura-puraan pemerintah, problem hak asasi manusia dijelaskan, baru kita coba rancang ulang kalau diperlukan elemen-elemen baru dalam pembicaraan tentang ideologi. Jadi itu sebetulnya ininya. Jadi saya kunci aja pikiran uraian saya bahwa PDIP gagal untuk mengambil sifat intelektual dari perdebatan tentang dasar negara. Yang kedua, presiden gagal untuk mengakrabkan warga negara karena dia tidak punya tradisi untuk masuk dalam percakapan intelektual. Itu poin saya.